Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla fi 'ulah wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ahibbati fillah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzanallahu wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kitab 300 dosa yang diremehkan oleh wanita atau oleh seorang muslimah. Sebelum kita masuk kepada dosa yang kelima, kita selesaikan terlebih dahulu sebagian atau bagian terakhir dari poin sebelumnya atau dari dosa sebelumnya, yaitu menyia-nyiakan waktu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Yang perlu kita ingat bersama-sama ahibati fillah, bahwa waktu bagi seorang yang beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dan kemudian dikutip oleh penulis kitab, adalah perkara bahwa waktu itu adalah perkara yang sangat berharga sehingga tidak pantas untuk kemudian disia-siakan begitu saja. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, adraktu ikhwanan kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai banyak orang atau saudara-saudara muslim, saudara-saudara Islam yang mereka lebih bakhil, mereka lebih pelit terhadap waktunya dibandingkan kepelitan atau kekikiran mereka terhadap uang atau dirhamnya. Yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri adalah bahwa mereka jauh lebih menjaga waktunya dan tidak mau membagikannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagian orang bakhil terhadap harta yang dimilikinya, dia tidak mau berbagi, dia tidak mau kemudian menggunakan hartanya bahkan untuk kemaslahatan dirinya. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang menginginkan surga Allah, maka mereka pasti akan menjaga waktu-waktu mereka dan mereka akan sangat kikir terhadap waktu mereka.
Yang dimaksud adalah mereka tidak akan pernah menggunakan hak waktu mereka untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan begitulah umat-umat atau saudara-saudara Islam sebelum kita dari kalangan salafus saleh. Mereka menggapai dan mencapai kemuliaan mereka dengan betul-betul memanfaatkan waktu mereka dan tidak mau membagikannya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian penulis kitab mengatakan, ahibati fillah, walakinnana fi hadzal zaman najidu man la yuqaddar aw la yuqaddir qimatal waqti qadrah. Tapi di zaman kita sekarang ini, kita menemukan manusia-manusia yang tidak memberikan penghargaan terhadap waktu. Dia tidak memberikan penghormatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajhalu ahammiyatahu, dan dia tidak mengetahui betapa berharganya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidza tajid anna al-himama qad matat. Oleh karenanya kita menjumpai bahwa himmah, semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu menjadi mati, menjadi tidak ada. Wa kharatil azaim, dan tekad yang kuat itu menjadi hilang. Wa asbaha hunaka da'atun wa raha wa takasul. Yang muncul kemudian itu adalah manusia-manusia yang sibuk dengan istirahat dan bermalas-malasan, tidak lagi memanfaatkan waktunya untuk beramal saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di zaman ini lebih sibuk dengan rahah dibandingkan dengan ibadah. Dan kemudian ahibati fillah, mereka mencari-cari alasan bahwa istirahat di dalam Islam adalah perkara yang mubah, tapi Islam tidak pernah mengizinkan kita kemudian untuk terus-menerus mementingkan dan mendahulukan istirahat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang sering kita dengar, fa idza faragda, jemaah, ini juz 30, fa idza faragda fansab. Surat apa itu, jemaah? Ya jemaah, Al-apa? Yang keras. Alam Nashrah. Nama suratnya surat apa? Al-Insyirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau sudah menjumpai waktu istirahatmu, jangan berlama-lama, fansab, bersemangat kembali untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu terlalu berharga untuk disia-siakan hanya untuk sekedar beristirahat. Betul, tubuh kita memiliki hak, tapi tubuh kita hanya membutuhkan sedikit istirahat. Karena mereka sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, mereka yang akan sampai ke tujuan mereka di dalam hidup ini sebagai seorang muslim, yakni ketujuan mereka, yakni surga Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang terus-menerus melanjutkan perjalanan menuju surga Allah Rabbul Alamin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Allah, meskipun di waktu malam mereka tidak akan beristirahat. Sebagaimana seseorang yang berada dalam perjalanan di malam hari, ketika mereka dirundung ketakutan, mereka tidak akan berhenti.
tapi mereka akan terus melanjutkan perjalanan. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka akan adlaj, tetap melakukan perjalanan meskipun di malam hari. Wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang tetap melakukan perjalanan di malam hari, maka dia akan cepat sampai ke tujuannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul kemudian mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguh barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Sungguh barang dagangan Allah itu adalah surga. Sehingga bukan sifat orang yang beriman ketika mereka menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istirahat, untuk hanya sibuk menikmati makanan demi makanan, memenuhi perutnya dengan makanan, ataupun untuk perkara-perkara yang lainnya, apalagi yang tidak bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, tamurrus sa'at wal ayyam wasyuhur was-sinin wa la yahsibu laha hisab. Hari berlalu, malam-malam berlalu, bulan-bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, namun kemudian seseorang tidak pernah menghitung waktunya. Dia tidak pernah menghisab apa yang sudah dilakukannya di waktu-waktu yang telah berlalu itu. Bal hunaka man tatada 'ala al-ukhra wa taqul ta'al nudayyi'il waqt. Bahkan ada manusia yang kemudian menyeru tunadi, menyeru manusia yang lainnya dan kemudian mengatakan, ta'al, ayo nudayyi'il waqt, ayo kita menyia-nyiakan, menghabiskan waktu bersama untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini yang terjadi. Makanya kita jarang menjumpai manusia-manusia yang kemudian mengajak saudara-saudaranya untuk melakukan yang bermanfaat. Tidak seperti sebagian sahabat Nabi yang mereka ketika berjumpa dengan saudaranya, mereka kemudian mengajak satu sama lain untuk mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, bukan menyia-nyiakan waktu, tapi mereka memikirkan seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa salah seorang dari mereka, halla nu'minu sa'ah, ayo kita beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan keagungan Allah, memikirkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memikirkan perjalanan menuju Allah. Bukan hanya untuk memikirkan dunia, perkara-perkara yang tidak sama sekali diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak perlu dipikirkan, jemaah. Dunia itu tidak perlu dipikirkan. Dunia itu dijalani. Tidak ada satupun ayat Allah yang memerintahkan kita untuk memikirkan dunia, enggak ada. Tapi Allah meminta kita untuk menjalani kehidupan ini sebaik mungkin dan mengumpulkan bekal untuk berjumpa dengan Allah, bukan mengumpulkan dunia, bukan. Sehingga tidak perlu sibuk dengan dunia. Dijalani apa yang menjadi kewajiban kita, dan tidak lebih dari itu. Apalagi kemudian menyia-nyiakan waktu untuk dunia. Wa hunaka minan nisa, kata beliau, dan ada di antara perempuan, man taqifus sa'at amamal mir'at. Perhatikan, ada di antara wanita yang berdiri di depan cermin berjam-jam. Betul tidak jam? Bapak-bapak, betul? Ada perempuan yang jam-jaman di depan kaca, ngapain jemaah? Jemaah? Ya jemaah. Ini yang sudah beristri. Oh, istri Anda enggak jam-jaman Ustaz, cuman sejam. Geser ini ke sini, geser itu ke sana. Ya, ini kurang, ini itu kurang, jam-jaman. Dan ini menyia-nyiakan waktu hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agamanya sama sekali. Serasinya jilbab dengan baju itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan din. Yang penting memenuhi syarat,
menutupi tubuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Titik. Kalau jilbabnya warna merah, bajunya harus warna merah. Ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Dan tidak menambah keimanan kepada Allah. Yang lebih dari itu, kata para ulama, ini menyia-nyiakan waktu. Kata beliau kemudian, wa hunaka man tatakallam fil hatif fi sa'ati tiwal. Ada yang berbicara melalui telepon dengan temannya, dengan saudaranya berjam-jam, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak jarang berdosa, membicarakan sesuatu yang haram untuk dibicarakan, tapi dia lakukan berjam-jam dan menyia-nyiakan waktu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tajlisu ma'a sadiqatiha tiwalan nahar, atau duduk bersama temannya sepanjang siang hari. Wa hunaka man wahabat hayataha litilfas. Ada yang menghibahkan hidupnya untuk televisi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur. Perhatikan. Meskipun yang dilihat adalah acara-acara yang bermanfaat. Perhatikan ini jemaah. Hidup kita bukan hanya untuk menyaksikan televisi. Banyak amal ibadah yang harus kita kerjakan, banyak kewajiban yang harus kita kerjakan, dan jauh lebih berpahala hanya atau lebih dari sekedar melihat televisi semata. Jauh lebih berpahala. Jangan habiskan waktu hanya untuk mengarahkan pandangan mata melihat acara-acara televisi. Kata Syekh, mereka menghibahkan hidupnya untuk TV, seakan mereka tidak punya aktivitas lain di dalam hidup. Fala tataharrak min amamihi illa liqada'i hajatihi faqat. Dia tidak pergi dari televisi, dari depan televisi, kecuali hanya untuk buang hajat. Setelah itu datang lagi ke televisi. Wa ghairi dzalika min suwari dhiya'il waqtil mamqutah. Dan yang lainnya, kata Syekh, dari bentuk menyia-nyiakan waktu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini terjadi jamaah rahmatillah Allah karena mereka yang mengaku beriman tidak faham, tidak mengerti betapa berharganya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya para ulama mengingatkan kita bahwa hidup atau waktu di dalam kehidupan ini terbagi menjadi 3, kata mereka. Yang pertama, ini adalah inti waktu di dalam hidup, yang mereka sebut dengan al-asl fil waqt. Ini pokoknya, ini tujuan utama, tujuan pokok di dalam waktu, di dalam kehidupan ini. Kata mereka, al-waqtu lil ibadah. Dan ini waktu yang terpenting bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang pokok, waktu yang terpenting di dalam hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kata mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Dan tidak ada tujuan lain di dalam hidup ini selain untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu-satunya tujuan yang paling penting dan yang paling pokok di dalam hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktu yang terpenting di dalam hidup. Perhatikan. Gak ada yang lebih penting dari ini. Antum ketemu relasi yang penting, rekanan yang penting, teman yang sudah tidak berjumpa lama sekali, dan seterusnya, keluarga yang penting dan seterusnya. Ketika berjumpa dengan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka dialah yang terpenting di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan untuk yang lain. Datang waktu ibadah, maka lakukan ibadah dan tinggalkan yang lain. Dan kemudian yang kedua, kata para ulama,
Yang kedua adalah waktu lil mubahat. Al-waqt lil mubahat. Waktu yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan perkara yang mubah. Ada syaratnya. Kemudian kata para ulama untuk waktu yang satu ini, ketika seseorang memanfaatkan waktunya untuk perkara yang mubah, maka dia tidak boleh melakukan israf. Dia tidak boleh melampaui batas. Apa itu israf jemaah? Melampaui batas, berlebihan. Saya mau tanya, yang mubah itu halal atau haram? Ya jemaah, ana ulangi sekali lagi. Yang mubah itu halal atau haram? Halal. Tapi ketika yang mubah melampaui batas, hukumnya berubah menjadi haram. Apa dalilnya? Ya jemaah. Jemaah, apa dalilnya? Apa? Surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Itu dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Kata Allah, makan dan minum. Makan mubah, makan mubah, minum mubah. Minum itu mubah atau tidak? Mubah. Mubah itu apa artinya? Jemaah. Ya boleh. Suatu yang mubah itu namanya boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dilakukan. Itu namanya apa? Mubah. Tidak wajib dan juga tidak utama secara khusus. Maka perkara yang seperti ini namanya mubah. Tidak ada larangan, maka namanya apa? Mubah. Makan nasi wajib atau sunnah? Makan nasi wajib atau sunnah? Mubah. Paham maksudnya? Baik. Wajib tidak, disunnahkan pun, tapi tidak ada larangan untuk makan nasi. Betul tidak? Ini namanya apa? Ketika Allah memerintahkan dalam sighah perintah, Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi Allah kemudian mengatakan apa? Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Jangan makan 10 piring meskipun engkau sanggup untuk menghabiskannya. Ini namanya israf, melampaui batas. Ya. Jangan membeli sesuatu yang mubah dengan harga yang nilainya bisa membantu saudara satu kampung. Beli mobil harga 200 miliar, 200 miliar untuk orang satu kampung itu jadi penghidupan. Ini namanya israf, meskipun engkau punya uangnya untuk membeli kendaraan semahal ini. Ini namanya israf. Dan kemudian Allah mengatakan apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan waktu yang mubah ini boleh dijalani, boleh dinikmati, tapi jangan melampaui batas. Makanya di dalam Islam, jamaah rahmatullah Allah, seseorang boleh jalan-jalan, boleh jalan-jalan. Aduh, kayaknya pertanyaan berat sekali ini jamaah. Boleh jalan-jalan, boleh makan-makan, boleh main bola, boleh main badminton, tapi jangan Dan di antara dalil yang menguatkan perkara ini adalah ketika Hanzalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, keduanya terlibat dalam satu pembicaraan. Hanzalah bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, sungguh ketika kita berada di majlisnya Rasulullah SAW, kita seakan melihat surga dan neraka di hadapan mata kita. Ketika Rasul menangis, kita ikut menangis. Ketika mensifati surga, kita ikut bahagia mendengarnya. Tapi ketika kita pulang ke rumah, maka kita melupakan semuanya.
Ada anak, ada istri yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya sama seperti kamu. Bayangkan. Siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pulang ke rumah, urusannya anak sama istri. Lupa, sudah majlis, yang di majlis Rasulullah lupa. Apalagi kita jamaah. Majlis bukan majlis Rasulullah. Bahkan di dalam majlis itu sendiri sudah lupa duluan sebelum pulang. Betul tidak jamaah? Dan keduanya kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perkara ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sa'atan ya Hanzalah. Sejenak ya Hanzalah. Seorang muslim itu tidak terus menerus kemudian berada di dalam ketaatan mengingat Allah. Dia boleh kemudian memanfaatkan sebagian waktunya untuk apa? Untuk bersenang-senang dengan keluarganya, untuk mengurusi perkara-perkara yang di dalamnya tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak haram. Ya, ngurus istri, ngurus anak, bercanda dengan mereka, pergi bersama mereka ke satu tempat. Dan ini perkara yang mubah. Perkara yang mubah, tapi tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, al-waqt liktisabir rizq. Waktu dalam hidup ini, yang pertama tadi untuk ibadah, yang kedua untuk apa? Perkara yang mubah, maka yang ketiga kata para ulama untuk mencari rizki. Karena Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berjalan di atas permukaan bumi dan kemudian mencari rizki dan kenikmatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Ini yang setiap malam mau tidur baca surat Tabarak pasti ingat ayat ini. Ya. Jadi di antara sunnah kalau mau tidur baca apa? Surat Al-Mulk. Apa fadilahnya? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Ayo jemaah. Gini, saya yang kelihatan sama saya bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang saya tanya. Siapa yang suka baca surat Tabarak kalau mau tidur? Ini bukan riak, jemaah angkat tangan saja. Ini ditanya. Takut riak, no, Ustaz. Nggak ada? Baik, nggak apa-apa. Karena mungkin bisa jadi membaca yang lain, betul tidak? Betul tidak jemaah? Betul. Baca apa kalau mau tidur? Gak dijawab juga jemaah. Baik. Ya. Membaca surat Tabarak jemaah rahmatullah, ya. Itu menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Jika seseorang membacanya setiap dia akan tidur, akhadha madja'ahu, kata Nabi Muhammad SAW, meskipun hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama, tapi ada athar yang sahih mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa surat Tabarak itu kami para sahabat menamainya Al-Mani'ah. Kami sebut surat itu adalah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu artinya yang menolak, yang menghalangi. Maksudnya apa? Yang menghalangi seseorang dari azab kubur. Dan dalam hadis yang dilemahkan sebagian ulama tadi, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian mau tidur kemudian dia membaca 30 ayat dari Al-Quran, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Dan yang dimaksud adalah surat Tabarak. Jumlah ayatnya berapa? 30. Persis 30. Ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang hafal surat Tabarak? Yang ada di depan saya saja. Masya Allah, ini hafal? Anta hafal? Taib.
Lanjutkan ayat ini, famshu fi manakibiha. Terus mumtaz, masya Allah. Ini bapak-bapak tersenyum ya. Ahsan barakallahu fiik. Dan itu yang menjadi dalil apa yang sedang kita sampaikan, bahwa dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15 kata Allah Subhanahu wa taala apa? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi, di dataran yang telah Allah hamparkan. Karena mankib itu sesuatu yang datar, hamparan. Wa kulu mir rizqih, dan kemudian makanlah rizki yang Allah persiapkan di atas permukaan bumi itu. Cari, manfaatkan waktu Anda untuk mencari rizki, khususnya mereka yang diwajibkan untuk mencari rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam. Jangan bilang begini, jamaah saya sekarang kerjanya di rumah Ustaz. Silahkan, tapi yang penting Anda bekerja, bukan diam. Bukan diam, bekerja. Dan waktu itu Allah persiapkan bagi kita, salah satunya adalah untuk mencari keutamaan yang telah Allah persiapkan di atas permukaan bumi. Wa ilaihin nusyur, dan kalian akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga perkara ini jamaah rahmatullah Allah, ketiga waktu yang dikhususkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang melakukan yang lain, baik itu tidak bermanfaat atau bahkan yang haram, maka dia pasti binasa oleh waktu-waktu yang dia lalui. Makanya orang beriman itu nggak ada kata waktu santai. Ya, orang sekarang banyak punya waktu apa? Jamaah, luang. Kalau liburan seakan tidak punya pekerjaan apapun, tidak punya aktivitas apapun, betul tidak? Long weekend, betul tidak jemaah? Long weekend itu waktu untuk santai, tenang, nggak mikir apapun, nggak melakukan apapun. Itu bukan kehidupan seorang mukmin. Karena waktunya harus bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebaikan. Yang berikutnya kata Syekh ahibati fillah, wa'lami uhtah, ketahuilah wahai saudariku, annal muslima yanbaghi alaihi an yaghtanima waqta faraghihi fi ta'atillah. Perhatikan kalimat Syekh ini. Ketahuilah bahwa seorang muslim itu harus memanfaatkan waktunya untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yahula bainahu wa bainal a'mali salihah ma yanshaghilu bihi min umurid dunya. Sebelum datang perkara yang menyibukkan dirinya dari ketaatan, dari urusan-urusan dunia, dan itu selalu terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan seorang muslim. Maka perintahnya di dalam Islam itu ightinam. Yang namanya ightinam itu mengambil, mengumpulkan keuntungan dan faidah dari kesempatan yang diberikan. Makanya kalau harta rampasan itu disebutnya apa? Ghanimah. Dan disebut atau diistilahkan dengan ightinam karena yang kita kumpulkan ini sangat berharga, ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi ada salah satu sabda Nabi yang berbunyi, ightanim khamsan, ightanim khamsan qabla khamsin. Kumpulkan, ambillah faidah dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kita kan selalu mengatakan jemaah, Ustadz, tapi kan kadang-kadang iman itu naik dan turun. Itu tidak ada salahnya sama sekali. Tapi yang salah apa jemaah? Ketika iman naik, kita tidak pernah mengambil faedah dan tidak pernah memanfaatkannya untuk mengumpulkan pahala. Itu salah besar. Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita. Kita lanjutkan dulu apa yang dikatakan oleh penulis. Fawaqtul faraghi ra'su malil abdi la yanbaghi alaihi an yufarrita fihi. Dan waktu luang itu, kata Syekh, adalah modal di dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. yakni modal untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kesempatan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, tidak pantas seseorang kemudian bermudah-mudahan wa yudayyi'ahu, dan kemudian menyia-nyiakannya, fima la faidata minhu min laghwin aw batil, untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya, dari kesia-siaan, permainan belaka, atau perkara yang batil. Tidak pantas seseorang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyaknya di antara hamba-hamba Allah di hari ini kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, bahkan untuk perkara-perkara yang haram. Hidup mereka untuk melakukan yang haram dan mereka tidak pernah menyesalinya. Dan bisa jadi juga dengan kita, jamaah rahmatillah Allah. Kita selalu menganggap bahwa perbuatan kita itu pasti baik dan benar. Betul tidak? Kita ibadah terus kok, waktu kita bermanfaat kok, kita nggak pernah menyia-nyiakan waktu kok. Itu tipu daya syaitan. Maka ibadah kita, ketaatan kita yang menjadi dalilnya, yang menjadi buktinya. Kalau kita memanfaatkan waktu kita, kita tidak punya waktu kemudian untuk melakukan yang batil, yang maksiat, yang haram, yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Maka perhatikan coba, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memanfaatkannya kemudian dalam perkara yang hak? Ketaatan kepada Allah mendekatkan kita kepada surga? Jika tidak, maka kita tertipu oleh syaitan. Makanya kita kalau melihat kehidupan para sahabat, kita akan merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Gak ada yang sia-sia dalam kehidupan mereka. Antum kenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Jamaah? Ya jamaah, Allah musta'an. Tahu? Oh, kalimatnya salah mungkin, bukan kenal. Kalau kenal enggak ya, tapi tahu iya. Kalau kenal kan langsung. Nah, iya. Salah ngomong, salah nanya. Tahu. Al-Imam Asy-Syafi'i itu membagi malamnya jadi 3 waktu. Perhatikan, beginilah mereka memanfaatkan waktunya. Ya, kalau siang nggak usah ditanya. Kalau siang beliau menghabiskannya untuk ibadah dan ilmu. Tapi ketika datang waktu malam, yang bagi kebanyakan dari kita dia adalah waktu untuk istirahat, tapi tidak untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan hanya untuk istirahat. Beliau membaginya menjadi 3. Yang pertama kata beliau, uqassimu lailati ila thalathah. Aku membagi malamku kepada 3. Yang pertama apa? Lin naum, untuk tidur. Tapi kata beliau ini sedikit. Yang tidur ini beliau kasih waktunya sedikit. Kemudian yang kedua apa? Lil qiraah wal kitabah, untuk membaca dan menulis. Jadi di saat orang lain tidur, beliau apa? Baca, nulis. Yang terakhir kata beliau, lil qiyami amam Allah, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi manusia terbaik di antara hamba-hamba Allah, tapi karena beliau begitu pandainya untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah, melakukan seluruh perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kata penulis kitab, wa ala kulli abdin au amatin an ya'mala lil ghad. Maka hendaknya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala
baik laki-laki ataupun perempuan, dia beramal untuk esok hari. Untuk esok hari, untuk akhirat. Kata beliau, fa inna al-yauma amalun wala hisab. Karena hari ini di dunia kita hanya beramal dan kemudian tidak ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, kata beliau, namun besok ketika kita sampai ke akhirat, hisabun bila amal. Yang tersisa hanya hisab, perhitungan. Dan tidak ada kewajiban lagi untuk beramal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, jamaah rahmatillah Allah, orang yang cerdas di antara hamba-hamba Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mereka yang mendekat kepada Allah terus dengan ketaatan dan beramal untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Hamba yang cerdas tahu bahwa suatu hari dia pasti beristirahat, bahwa dia tidak perlu lagi membuat tubuhnya letih untuk melakukan ketaatan di jalan Allah. Tapi semuanya harus diawali dengan pengorbanan di dunia sebelum akhirat. Dia harus menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan kehidupannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hari ini hanya beramal, tidak ada tugas yang lain. Makanya orang beriman itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Jamaah rahmatillah Allah, media sosial yang antum miliki atau yang orang lain miliki ini mudarratun kabirah. Dia sebagai bukti, dia adalah madarat yang besar dan kemudian bukti bahwa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu dan kehidupannya. Tidak ada manfaatnya. Hidup hanya untuk itu, bukan untuk yang lain. Dikenal, diingat, dipuji, diapresiasi, diviralkan dan seterusnya. Hanya untuk itu kebanyakan dari kita kemudian hidup dan menghabiskan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan dikatakan kemudian ketika berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin? Terlalu berharga untuk disia-siakan. Hidup, waktu yang diberikan oleh Allah terlalu berharga untuk disia-siakan. Maka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ambil keuntungan, kata Rasulullah SAW. Ambil keuntungan. Makanya Syekh kemudian mengutip hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah faidah, keuntungan dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Insya Allah hadirin sudah hafal hadis ini, betul tidak? Jamaah rahmatullah, sering dengar hadis ini? Saya minta jawaban itu saja. Sering dengar hadis ini? Sering. Di mana? Hah? Minggu lalu sempat dibahas. Di sini, di Masjid Al-Aziz, ya. Atau di tempat lain? Sering dengar hadis ini? Di khutbah Jumat biasanya. Betul? Jamaah? Oh, betul lagi tuh, jawab dong. Anak kadang bingung ditanya karya, weh, kunaon itu? Jawab aja, jawab, tenang. Ightanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah SAW. Berarti bisa melanjutkan. Ingat kan gambarannya apa? Nggak usah bahasa Arabnya, artinya saja apa? Setelah ightanim khamsan qabla khamsin apa? Ini Anda nungguin jemaah. Kata Nabi Muhammad SAW, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kata Rasulullah SAW. Maka menjadi muda ini, wahai para pemuda, bukan untuk menyia-nyiakan waktu untuk kesenangan syahwat semata. Karena engkau akan ditanya oleh Allah, masa mudamu untuk apa? Untuk maksiat, untuk melakukan perkara yang sia-sia, maka Allah akan bertanya.
Dan pemuda itu diciptakan bukan untuk senang-senang, tapi untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah. Kalau seseorang bertakwa dan beriman di masa mudanya, dia termasuk manusia-manusia yang akan dinaungi kelak pada hari kiamat. Ingat ini baik-baik jamaah. Yang keren itu bukan senang-senang ketika masih muda, tapi beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu pemuda yang luar biasa. Bukan yang hang out, punya komunitas dan semua omong kosong itu jamaah rahmatullah. Itu semuanya kesia-siaan, bahkan haram. Tidak jarang itu haram. Dan kata Nabi apa? Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Dan percayalah jamaah, mereka yang sudah datang masa tuanya akan dirundung penyesalan yang sangat luar biasa ketika masa muda mereka sia-siakan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Makanya dengarkan orang tua kalau ngasih tahu. Nah, jangan begini nak, nyesel kamu nanti suatu hari nanti. Dengerin, dengar, telinganya dipakai. Ini untuk para pemuda ini jemaah. Yang sudah senior nggak apa-apa. Masa muda sudah lewat. Yang tersisa ini yang penting, betul tidak? Betul tidak? Yang tersisa ini yang penting. Yang masih muda ini mah. Yang masih muda ingat bahwa hidupmu akan ditanya oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau lagi sehat, jangan sia-siakan kesehatan itu untuk perkara yang tidak ada gunanya. Gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kalau sudah sakit, semua kesempatan hilang. Betul tidak? Antum kalau lagi sakit gigi, sholat enak tidak? Khusyuk tidak? Lantas kenapa ketika tidak sakit gigi sholatnya tidak khusyuk? Kenapa yang difikirkan bukan sholat tapi perkara yang lain? Kenapa tidak rajin ke majelis ilmu? Lebih rajin ke majelis permainan dan pertandingan. Bukan gak boleh jamaah main itu, tapi banyak di antara dari kita sekarang berlebihan dengan permainan-permainan itu. Kita kuat berjam-jam di dalam satu permainan, tapi tidak kuat berjam-jam di majelis ilmu. Apa ini? Iman. Ini yang disebut dengan iman? Bukan. Jangan kemudian menggunakan dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan. Jangan jamaah. Permainan yang melalaikan kita dari mengingat Allah itu ada kesia-siaan. Hati-hati. Karena masa sehat itu adalah masa yang sangat berharga untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, apa yang ketiga? Udah tuh, muda sudah, sehat sudah, apa yang ketiga? Hah? Ayo jemaah. Oh, kaya sebelum miskin. Masa kayamu, dan yang dimaksud masa kaya di sini adalah masa kecukupanmu sebelum datang masa fakirmu. Karena al-ghina maknanya adalah kecukupan sebetulnya. Cukup. Orang yang cukup dalam kehidupannya itu sudah kaya sebetulnya, sudah. Jadi jangan mikir kaya itu berlebih, aset di mana-mana, enggak. Yang sudah cukup hidupnya itu dia berada di atas kekayaan di dalam kehidupan. Sudah, jangan ngoyo. Ya, dan ini yang membuat banyak orang kemudian celaka, betul tidak? Sudah cukup hidupnya tapi maksa, ingin lebih dari cukup, dan tidak pernah mensyukuri kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Kalau sudah cukup, cukup. Jangan melampaui batas sebelum datang masa fakir. Karena kecukupan di dalam Islam membuat seseorang mampu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibadah butuh uang tidak jemaah? Ibadah butuh materi tidak? Butuh? Butuh.
Coba sebutkan apa yang butuh materi dalam ibadah. Hah? Apa? Ngaji. Oh, haji, terus saudaranya umroh, terus apa lagi? Zakat, terus sedekah, terus kurban sebentar lagi, terus apa lagi? Sedekah, infak, terus menuntut ilmu. Pakai uang tidak? Antum datang ke sini terbang atau pakai kendaraan? Pakai kendaraan. Kendaraan pakai bensin tidak? Keluar duit tidak? Kalau nggak punya kendaraan naik apa? Angkot, ojek online dan yang semisal. Pakai apa? Pakai duit atau pakai ucapan terima kasih? Pakai duit. Maka ketika punya, jangan dipakai untuk membeli sesuatu yang tidak ada gunanya. Untuk hobi-hobi yang tidak ada manfaatnya. Pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk memanfaatkan kesempatan itu oleh Rasulullah SAW. Pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu akan ditanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dari mana uangmu dan untuk apa engkau gunakan uang atau harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan itu. Sekarang nggak kebayang nanti kalau sudah berhadapan dengan Allah, ketika kaki itu tidak bisa bergerak, maka kita akan ingat semua harta yang kita sia-siakan ketika hidup di dunia. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Yang keempat apa jemaah? Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Ana mau tanya, antum ini lebih banyak luang atau sibuknya? Hah? Sibuk diluangkan. Oh, masya Allah, luar biasa ini. Sama sekali tidak punya waktu luang. Gak mungkin orang hidup semuanya sih, gak mungkin. Justru yang faroh itu jauh lebih banyak, itu pasti. Pengen bukti, dan bukti. Buktinya cukup satu, apa? Tidur. Antum tidur sehari berapa jam? Tidur itu waktu luang atau bukan? Dipakai untuk apa? Tidur. Tidur. Mengikuti aturan kesehatan 8 jam atau sampai 10 jam, betul nggak? Buat apa? Tidur. Ada faedahnya tidur? Ada Ustaz. Ada, gegabah Ustaz ini. Ada manfaat kesehatannya ada. Tapi pertanyaan ana sekarang, apakah seberlebihan itu tidur? Kemudian sisa waktu yang tersisa dalam satu hari dipakai untuk apa? Apakah untuk ketaatan di jalan Allah? Apakah untuk fokus kerja? Jawabannya juga tidak. Untuk apa lantas? Untuk kesia-siaan. Sambil kerja melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, update status, lihat ini, lihat itu. Ini lagi kerja nih. Betul nggak? Di sela-sela kesibukan, sebentar, ngaso dulu, ngaso. Menyia-nyiakan waktu, bukan berzikir, bukan baca Quran, bukan baca doa, bukan apapun. Dan ini diantara tanda manusia yang tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk kebaikan dan ketaatan di jalan Allah. Ketika datang waktu sibuknya, dia beralasan, kenapa saya tidak melakukan ketaatan? Sibuk saya. Kenapa waktu kosong tidak dimanfaatkan? Dan semua itu menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan apa? Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kematian. Maka hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan dan kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jamaah rahmatillah Allah.
Dosa yang kelima kita lanjutkan nanti, ya, masuknya di pertemuan berikutnya insyaallah. Karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Masya Allah. Ini pertanyaan menarik, pertanyaan pertama. Ustadz, kalau bertelepon sama orang tua dalam waktu yang lama, apakah sama hukumnya? Karena kalau telepon orang tua itu suka ngobrol macam-macam dan terkesan tidak penting. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang anak menelepon orang tuanya karena mungkin jarak dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama yang ini Anda tanyakan, apakah telepon itu menyenangkan mereka atau tidak? Menyenangkan bagi mereka? Menyenangkan. Kemudian obrolan itu berjam-jam, berarti mereka senang dan bahagia selama berjam-jam. Yang terpenting yang diobrolkan itu dijaga, jangan yang haram. Selama tidak haram, perkara yang mubah dan menyenangkan bagi orang tua, maka selama itu pula seorang anak sedang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kesenangan yang kita berikan sama orang tua itu nggak ada kesia-siaan. Makanya ada seorang ulama, ya, dari kalangan salafus saleh mengatakan begini, dua-dua. Jadi dia kakak beradik, dua-duanya ulama. Adiknya itu terkenal dengan sholat malam setiap hari sepanjang hidup. Namun kakaknya ini punya amal soleh yang tidak dikerjakan oleh adiknya. Apa jemaah? Kalau malam hari dia lebih suka menemani ibunya dan memijati ibunya. Paham? Maka kata yang memijati ibunya ini, menemani ibuku dan memijatinya lebih aku sukai dari qiyamul lail yang dilakukan oleh saudara. Kenapa? Karena pahalanya jauh lebih besar. Ini yang sering dilupakan kebanyakan orang. Qiyamul lail dengan birrul walidain, maka birrul walidain itu jauh lebih besar keutamaan dan pahalanya di sisi Allah. Masa begitu Ustaz? Bukankah Rasul membatalkan jihad seseorang bersama dirinya untuk apa? Untuk birrul walidain. Dan qiyamul lail itu tidak setara dengan jihad fisabilillah. Maka selama kita bisa menyenangkan mereka dengan cara yang mubah, tidak haram, maka semua itu adalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ustadz, ana cuma mau nanya. Ustadz, ana cuma mau nanya. Ini kan kajian muslimah. Suami anak boleh tidak ikut datang ke kajian? Qadarullah, selama ini beliau selalu ikut, tapi live dari rumah. Sebentar. Setelah kalimat itu dilanjutkan dengan kalimat he. Ada he-nya. Beliau malu kalau hanya datang. Jadi kalau mau datang malu katanya. Jadi cuman ngedrop saja, cuman mengantarkan saja. Syukron Ustadz. Note, di bawahnya ada note, ada NB. Sengaja nanya seperti ini supaya beliau tahu. Wah, ini istri yang masya Allah. Ya, maka jawabannya di hadapan saya ini ada banyak sekali laki-laki berjenggot yang duduk. Itu menunjukkan apa? Boleh datang, hadir, nggak perlu malu. Kenapa malu datang ke tempat yang mulia seperti Masjid Al-Aziz ini? Atau kemudian kenapa malu untuk duduk di majelis yang paling disukai oleh Allah di atas permukaan bumi, yaitu majelis ilmu? Gak ada yang lebih mulia dari majelis seperti ini, gak ada. Ya, majelis ngobrol, majelis makan-makan, majelis apa lagi? Minum kopi, majelis apa lagi jemaah? Gak ada. Ini yang jauh lebih mulia. Kenapa harus malu?
Ya, tidak ada kata malu di dalam kebenaran. Tidak ada kata malu di dalam kebenaran. Mudah-mudahan suami penanya insya Allah di perjumpaan berikutnya hadir, karena sudah ditembak langsung oleh istrinya di kajian ini. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ilmu syar'i apa saja yang urgent untuk dipelajari oleh seorang ibu rumah tangga setelah ilmu tauhid yang harus diutamakan dan didahulukan? Setelah ilmu akidah atau ilmu tauhid, maka yang berikutnya adalah ilmu tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita kenal dengan ilmu fikih. Seorang wanita harus tahu bagaimana cara dia sholat, bagaimana caranya dia bersuci, bagaimana caranya kemudian dia haji, bagaimana caranya dia puasa dan seterusnya. Karena akidah saja tanpa ibadah yang benar ini sia-sia, gak ada gunanya. Ya. Dan yang terakhir kata para ulama, ya, itu adalah kemudian yang harus dia pelajari adalah akhlak. Dan 3 ilmu ini adalah 3 ilmu terpenting di dalam Islam: akidah, fikih, akhlak. Iya. Jangan pikir akhlak itu nggak penting. Malah justru di antara tujuan kenapa Nabi itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan tanpa akhlak, fikih dan akidah itu bisa tidak ada manfaatnya. Iya. Kok bisa begitu? Bukankah kita pernah dengar bahwa wanita ahli ibadah, rajin ibadah, karena nggak punya akhlak. Apa nggak punya akhlaknya? Mulutnya tajam kepada tetangganya, maka seluruh pahala ibadahnya berguguran dan dia berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pernah dengar ini kan? Di situ seseorang semestinya sadar bahwa akhlak itu sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang berikutnya, apakah wanita wajib mencari rizki atau nafkah untuk dirinya sendiri? Misal, kondisinya sehat tapi merasa enggan bekerja, apakah berdosa? Sedang masih ada saudara laki-lakinya, orang tua atau ayah sudah meninggal, dan apakah saudara laki-laki dalam tanda kurung adik di sini wajib mencari nafkah untuk saudara perempuan yang belum menikah? Jawabannya, tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mencari nafkah, bahkan menafkahi dirinya sendiri jika masih ada mahramnya atau walinya yang bisa mencarikan untuk dirinya. Silahkan cari dalil yang menunjukkan bahwa perempuan wajib cari nafkah. Ada nggak? Nggak ada. Dan wali mereka, mahram mereka yang laki-laki punya kewajiban untuk menanggung kehidupan mereka. Jadi perempuan di dalam Islam itu sebetulnya enak. Gak perlu kerja, menikah, taat sama suaminya, ibadah, masuk surga. Gak usah pusing berangkat pagi-pagi pulang, gak perlu, kalau masih ada laki-laki yang bisa menafkahi dirinya. Kenapa adik bertanggung jawab kepada saudara perempuannya? Karena ayahnya sudah tidak ada. Kalau ayahnya masih ada, tanggung jawab siapa? Ayahnya. Dan kewajiban itu berpindah kepada anak laki-laki di dalam keluarga ketika ayah tidak ada. Itu Islam. Ya, makanya begini, wahai para lelaki, jangan engkau paksakan perempuan-perempuan yang berada di bawah kekuasaanmu, baik itu saudara atau istri atau siapapun, untuk mencari nafkah demi membantumu di dalam mencari nafkah. Jangan, karena itu akan menghancurkan segalanya. Jangan. Laki-laki itu harus bertanggung jawab dan jangan kecil hati. Ya, jangan jadi
orang yang seperti tidak punya iman, seakan Allah tidak akan menanggung rezekinya. Gak ada kewajiban, kecuali sang istri sukarela. Ya udah nggak apa-apa, saya bantu. Ya, dan kemudian tidak merusak apapun dari hubungan keluarganya. Gak ada kewajiban yang terlalaikan, silahkan. Karena para sahabat pun itu mengalami itu. Ada yang istrinya dengan sukarela membantu suaminya dan tidak membuat mereka melalaikan kewajiban mereka. Itu gak ada masalah. Tapi kalau kemudian semuanya kacau, maka ini masalah besar. Jangan, biarkan mereka di rumah. Iya, saya bukan tidak paham keadaan kaum muslimin, bukan. Terkadang memang harus, tapi seringkali tidak. Ya, kita menuntut istri melakukan kewajibannya, tapi kita membebani mereka dengan perkara yang tidak sanggup mereka emban. Ya, betul tidak jemaah? Jemaah? Betul, betul. Ya. Dan selalu yakin sama Allah bahwa rezeki itu Allah yang menanggung. Jangan takut. Selama kita bekerja dan mencari nafkah, Allah akan menanggung semuanya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Allah Ta'ala. Yang terakhir, jam. Ana punya mertua jauh di luar kota. Wajib kami kunjungi sebulan sekali. Ada kalanya suami ana tidak bisa mengunjungi karena uzur pekerjaan. Beliau meminta ana untuk mewakili berkunjung. Suami faham bahwa ini safar tanpa mahram. Ana tidak bisa menolak permintaan suami karena khawatir dianggap tidak patuh. Ana tidak ada mahram selain suami karena anak belum cukup umur. Apakah ana berlepas diri dari dosa safar tanpa mahram karena taat kepada permintaan suami? Jawabannya, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang semestinya dilakukan adalah menolak permintaan ini dan menjelaskan bahwa saya tidak boleh safar tanpa khalas. Sebetulnya tidak ada ketaatan. Ya. Dan yang lebih baik adalah mengundur kunjungannya sampai suami bisa menemani dirinya bareng-bareng dengan suami. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, sampai di sini jemaah rahmatillah perjumpaan kita insyaallah. Semoga Allah menerima amal soleh kita di sore hari ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian menyampaikan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.